Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Ahmada, Prodi Manajemen B, NIM 21106620090. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang perencanaan dan pengorganisasian untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester dari dosen pengampu Bapak Bambang Septian. Baik, untuk materi selanjutnya kita sampaikan ke ulasan berikut. Perencanaan dan pengorganisasian. Pertama ialah pengertian perencanaan, yaitu adalah suatu proses menetapkan tujuan dan sasaran, menentukan pilihan-pilihan tindakan yang akan dilakukan, dan mengkaji cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada dasarnya, perencanaan itu memberi jawaban atas pertanyaan apa, what, siapa, who, di mana, where, mengapa, why, dan bagaimana, who. Alasan perencanaan dalam manajemen. Perencanaan menjadi jelas dan terarah. Semua bagian yang ada dalam organisasi akan bekerja ke arah satu tujuan yang sama, membantu mengidentifikasi berbagai hambatan dan peluang, menjadi lebih efisien dan efektif, dan mengurangi resiko dan ketidakpastian. Itu tujuan perencanaan menurut para ahli, menurut Stephen Robbins dan Mary Coulter. Yang pertama, untuk memberikan pengarahan untuk manajer maupun karyawan non-manajerial. Yang kedua, untuk mengurangi ketidakpastian ketika seorang manajer membuat rencana. Ia dipaksa untuk melihat jauh ke depan, meramalkan perubahan, memperkirakan efek dari perubahan tersebut, dan menyusun rencana untuk menghadapinya ke depannya. Perencanaan. Yang pertama, menentukan tujuan perencanaan. Yang kedua, menentukan tindakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, mengembangkan dasar pemikiran kondisi mendatang. Yang keempat, mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan. Yang kelima, mengimplementasikan rencana tindakan dan mengevaluasi hasilnya. Tipe-tipe perencanaan yang digunakan para manajer. Yang pertama, perencanaan jangka pendek short range plans, dan yang kedua, perencanaan jangka panjang long range plans. Perencanaan strategi, perencanaan operasional, perencanaan tetap, dan perencanaan sekali pakai. Karakteristik dari perencanaan strategi. Karakteristik dari perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan memperkirakan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan setiap program selama beberapa tahun ke depannya. Yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian tersebut diibaratkan adalah sebuah wadah. Pengorganisasian itu sebuah organisasi yang membuatnya hidup secara dinamis. Pengorganisasian atau organizing merupakan langkah kedua dalam manajemen organisasi setelah perencanaan, atau yang bisa disebut planning. Berikut adalah fungsi pengorganisasian. Yang pertama, organisasi tersebut mengacu pada rencana dan tujuan manajemen. Yang kedua, pengorganisasian tersebut menentukan tugas utama. Yang ketiga, pengorganisasian tersebut membantu tugas di setiap individunya. Dan yang keempat, pengorganisasian tersebut mengalokasikan sumber daya yang ada. Terus pengorganisasian tersebut yang terakhir mengevaluasi strategi pengorganisasian tersebut. Apa prinsip pengorganisasian? Yang pertama, kekuasaan dan tanggung jawab, disiplin, keterpaduan arah, kesatuan perintah, subordinasi kepentingan, sentralisasi, rumenisasi, keteraturan, inisiatif, rantai kekuasaan, stabilitas hubungan kerja, dan keadilan. Desain dan struktur organisasi. Pengorganisasian adalah sebuah mengusaha hubungan yang efektif antara orang-orang yang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan tertentu. Hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi, keputusan manajemen, dan tindakan yang dihasilkan pada suatu struktur organisasi. Berikut desain organisasi. Yang pertama, pembagian pekerja. Yang kedua, dasar departementalisasi. Yang ketiga, ukuran departemen. Yang keempat, delegasi wewenang.
Okay, thank for your attention. This material in today semoga membawa keberkahan dan kita selalu diberikan kesehatan selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You keep saying that you're leaving, but if seeing is believing, why are you still lying here up in my bed?